Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan min qalbin amikin bihubbikum, wa nubashirukum salaman ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan ribuan nikmatnya kepada kita semua. Dan antaikan kita hitung nikmat tersebut, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa menghitungnya. Yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, rambut sama hitam, kulit sama putih, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa Allah ciptakan? Lita'arofu, kata Allah, hanya untuk saling kenal mengenal. Salawat dan salam tidak akan pernah kita lupakan kepada beliau junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok pemimpin yang sangat mencintai umatnya. Beliau adalah sosok pemimpin yang sangat memberikan rasa sabar, rasa tabah terhadap umatnya. Buktinya apa? Kita lihat bagaimana beliau merasakan 2 bulan beliau dalam kandungan. Ayahanda tercinta telah berpulang ke rahmatullah. 6 tahun beliau dilahirkan. Ibunda tersayang telah menutup mata untuk selamanya. Sedih hatinya, kemudian remuk perasaannya, tapi kuat imannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, man aktsara minal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa yarjuquhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar di setiap kesedihan, kemudian kelapangan di setiap kesempitan, dan Allah akan memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada sebuah kisah menarik kalau kita berbicara tentang keistimewaan istighfar. Cerita ini dikisahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang sering kita sebut dengan Imam Hambali. Ketika di akhir hayatnya beliau bercerita, suatu ketika beliau ingin sekali pergi ke suatu kota, tapi beliau tidak menyebutkan dalam saat itu. Beliau ingin pergi ke suatu kota yang beliau tidak tahu untuk apa tujuannya. Lantas hari itu beliau berkemas barang, kemudian pergi untuk ke kota tersebut yang ada dalam hatinya. Maka lantas setelah melalui perjalanan, beliau sampai di dalam kota yang tergerakkan hatinya untuk ke situ. Maka tak lama kemudian beliau berhenti di suatu masjid untuk beristirahat. Maka ketika sedang selesai sholat isya, beliau ingin istirahat dan tidur di masjid tersebut. Maka tak lama kemudian datanglah marbot masjid dan bertanya, "Wahai Syekh," karena pada saat itu tidak ada gambar, tidak ada kamera, maka marbot tidak mengetahui kalau itu adalah ulama besar yang bernama Imam Hambali. Marbot masjid itu bertanya, "Wahai Syekh, sedang apa?" Imam Hambal mengatakan, "Wahai orang tua, izinkan saya menginap di dalam masjid karena saya adalah seorang musafir. Izinkan saya istirahat di dalam masjid untuk beristirahat." Maka marbot masjid itu mengatakan, "Silahkan keluar wahai Syekh. Ini bukan untuk beristirahat. Silahkan keluar dari masjid." Maka Imam Hambali keluar dari masjid, dan sampai di luar masjid beliau menginap
dan beristirahat di teras masjid. Maka hendak keluar marbot masjid, beliau kembali melihat Imam Ahmad bin Hambal dan kembali mendatangi. Wahai Syekh, berapa kali saya bilang bahwa di dalam masjid tidak boleh istirahat, di luar maupun di dalam tidak boleh beristirahat ataupun tidur. Silahkan keluar wahai Syekh, kata marbot masjid kepada Imam Ahmad bin Hambal. Maka tatkala itu, dari kejauhan ada seorang orang tua yang melihat kejadian tersebut, dan beliau adalah seorang penjual roti. Maka orang tua tersebut memanggil, wahai Syekh, kesini. Tadi saya lihat Anda berantem atau cekcok dengan marbot masjid karena ingin istirahat. Sekarang kesini Syekh. Di sini silahkan istirahat. Ini rumah saya seorang penjual roti, silahkan istirahat di sini, kata orang tua tersebut. Maka ketika Imam Ahmad bin Hambal melihat gerak-gerik orang tua tersebut yang seorang penjual roti, tatkala Imam Ahmad bin Hambal ketika ingin beristirahat, kemudian melihat bagaimana penjual roti tersebut dalam berdagang, Imam Ahmad menuturkan bahwa beliau melihat ketika penjual roti ingin mengambil telur, beliau mengucapkan istighfar. Ketika ingin mengayun adonan tepung, beliau mengucap istighfar. Beliau tidak pernah berhenti beristighfar. Itulah yang disaksikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Lantas Imam Ahmad bin Hambal bertanya, wahai orang tua, apa yang engkau amalkan itu? Kemudian orang tua tersebut mengatakan bahwa saya selalu melazimkan atau selalu membiasakan agar bibir saya senantiasa basah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hambal bertanya kembali, lantas berapa tahun engkau atau berapa lama engkau mengamalkan ini? Orang tua tersebut mengatakan, saya telah mengamalkannya dari saya masih muda, atau saya sudah mengamalkannya kurang lebih sampai 32 tahun lamanya. Lantas Imam Ahmad bin Hambal kembali bertanya, kalau begitu, apa buah daripada engkau mengamalkan itu? Orang tua tersebut, penjual roti tersebut mengatakan, ketahuilah wahai Syekh, bahwa sampai saat ini semua permintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang saya minta, apa yang saya doakan, semuanya Allah berikan kepada saya. Tapi ketahuilah wahai Syekh, bahwa saat ini ada satu doa yang belum Allah kabulkan, dan ada satu permintaan yang belum Allah berikan kepada saya. Imam Ahmad bin Hambal bertanya, apa itu orang tua yang belum Allah kabulkan? Penjual roti menjawab bahwa saya meminta kepada Allah bahwa saya sangat ingin sekali berjumpa dengan ulama Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Maka Imam Hambal langsung berdiri dan sekaligus berteriak takbir, Allahu Akbar. Wahai penjual roti, engkaulah yang menjadikan saya tergerak ke sini tanpa tujuan. Engkaulah yang menjadikan saya diusir oleh marbot masjid. Ternyata gara-gara doamu atau gara-gara amalanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena beristighfar setiap harinya, hanya karena memperbanyak istighfar di dalam setiap detiknya, maka beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan. Allah memberikan semua yang beliau minta. Untuk itu, marilah kita senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hembusan napas kita, di dalam setiap detak jantung kita. Senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah.
warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.